Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini akan mengulas mengenai kegiatan yang dilakukan selama PPL Mandiri dari rumah yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada periode 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amrina Rusada dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 18030361009. Happy watching! Selanjutnya, untuk pembahasan di minggu kedua PPL Mandiri dari rumah, saya akan membahas mengenai administrasi sekolah. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai pengertian administrasi sekolah. Administrasi sekolah berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan sekolah. Kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan sekolah merupakan lembaga yang dalam kegiatan-kegiatannya secara langsung menangani subjek didik atau anak didik yang pada hakikatnya merupakan subjek yang dikenai sasaran tujuan pendidikan. Jadi, administrasi sekolah adalah kegiatan-kegiatan yang terbatas pada pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah, sehingga kita mengenal adanya administrasi sekolah dasar, administrasi sekolah lanjutan, administrasi perguruan tinggi, dan sebagainya. Poin yang kedua yaitu mengenai komponen-komponen administrasi sekolah. Yang pertama yaitu administrasi personil sekolah. Di dalam berlangsungnya kegiatan sekolah, maka unsur manusia merupakan unsur penting karena kelancaran jalannya pelaksanaan suatu program sekolah sangat ditentukan oleh manusia-manusia yang menjalankannya. Pegawai pada suatu sekolah ialah semua manusia-manusia yang tergabung di dalam kerjasama atau suatu sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan pendidikan. Mereka terdiri dari kepala sekolah, wakakurikulum, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, BK, semua karyawan, atau tukang bersih-bersih sekolah. Untuk itu, di dalam bagian ini perlu dibahas secara lebih mendalam mengenai personel sekolah. Karena bagaimanapun lengkap dan modernnya fasilitas yang berupa gedung, perlengkapan, alat kerja, metode-metode kerja, dan dukungan masyarakat, akan tetapi apabila manusia-manusia yang bertugas menjalankan program sekolah itu kurang berpartisipasi, maka akan kesulitan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikemukakan. Selanjutnya yaitu mengenai administrasi kurikulum. Pada jenis dan tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid. Inilah tanggung jawab kepala sekolah yang paling penting Inilah tugas kepala sekolah yang paling penting dan paling banyak tantangannya. Sedangkan stafnya di sini mendapat bagian tanggung jawab dalam membantu usaha melaksanakan dan pengembangan program pengajaran secara efektif. Jadi di sini seperti guru maupun staf-staf lainnya hanya bertugas untuk menjalankan program dan mengembangkan program kurikulum yang telah dibuat oleh kepala sekolah. Agar supaya kepala sekolah mampu memberikan pimpinan yang efektif di dalam bidang ini, hendaknya ia mengetahui berbagai teori mengenai kurikulum dan menyadari kaitannya dengan kebijaksanaan dan langkah-langkah administratif yang sedang berlaku. Selanjutnya yaitu mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Secara etimologis atau arti kata prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya ruang kelas, ruang kepala sekolah, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu administrasi siswa. OSIS merupakan organisasi murid yang resmi, diakui, dan diselenggarakan di sekolah dengan tujuan untuk melatih kepemimpinan murid serta memberikan wahana bagi murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan koekurikuler yang sesuai. Oleh karena itu, supaya pembinaan administrasinya terutama yang menyangkut pembinaan pengelolaan organisasi dan kegiatannya, apapun kegiatan yang dikembangkan hendaknya selalu dalam rangkaiannya dengan tujuannya, yaitu pengembangan pengetahuan dan kemampuan penalaran, pengembangan keterampilan dan pengembangan sikap, selaras dengan tujuan sekolah yang tertuang dalam kurikulum.
Dan yang terakhir yaitu mengenai kerjasama sekolah dan masyarakat. Secara sederhana, hubungan atau communication dapat diartikan sebagai proses by which a person transmits message to another, atau proses penyampaian berita dari seorang kepada orang lain. Komunikasi di dalam administrasi sekolah adalah suatu proses penyampaian sesuatu. Komunikasi di dalam administrasi sekolah adalah suatu proses penyampaian sesuatu atau berita atau ide kepada orang lain. Hal ini secara intern, yaitu di dalam organisasi sekolah itu sendiri. Juga bisa ekstern, artinya sekolah dengan pihak lain atau kepada masyarakat, kepada lembaga atau instansi yang lain. Selanjutnya, untuk poin terakhir atau poin ketiga, yaitu mengenai administrasi sekolah dalam lingkungan fisik dan sosio-emosional. Dalam anatomi sekolah, menurut Direktorat Pendidikan Menengah Umum, masyarakat sekolah dapat dibedakan menjadi 3 level pokok sesuai dengan fungsinya. Yang pertama yaitu level kelas atau regulator. Misalnya di sini seperti suasana psikologis kelas yang nyaman, pembelajaran yang menarik, motivasi siswa yang tinggi, dan sebagainya. Kemudian level kedua yaitu level mediator atau profesi. Di sini seperti kepala sekolah, guru, konselor, dan tenaga teknis atau administratif sekolah. Dan level ketiga yaitu mengenai sekolah atau manajemen, yang merupakan representasi dari karakter kolektif warga sekolah secara keseluruhan atau iklim sekolah. Selanjutnya yaitu metode dalam sistem pengajaran. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas. Kegiatan pengelolaan kelas merupakan suatu kegiatan yang erat hubungannya dengan pengajaran, dan salah satu prasyarat untuk terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. Kondisi proses belajar mengajar yang berlangsung optimal ini harus direncanakan dan diusahakan oleh guru secara sengaja, agar dapat dihindarkan kondisi atau situasi yang merugikan atau mengganggu, sebagai usaha pencegahan dan mengembalikan kepada kondisi yang diharapkan atau kondisi yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tipe kepemimpinan guru di kelas. Tipe kepemimpinan yang dilakukan para guru tidak saja hanya menggunakan tipe kepemimpinan demokratis, tetapi juga bila diperlukan digunakan pendekatan otoriter. Tipe ini digunakan apabila siswa sudah tidak bisa diajak musyawarah atau bersifat apatis. Dengan demikian, tipe kepemimpinan yang digunakan bervariasi sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh guru benar-benar mampu membangkitkan motivasi, semangat para siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu penciptaan kondisi sosio-emosional di kelas. Kegiatan belajar di sekolah tidak saja sifatnya individual, tetapi guru dapat mengembangkan kelompok-kelompok belajar. Dengan demikian, ia mengembangkan kegiatan yang bisa mengikutsertakan semua siswa atau memungkinkan siswa terlibat dalam kerjasama, seperti dibentuknya tugas kelompok, diskusi, pembentukan kelompok kerja. Cara ini dikembangkan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu iklim kelas yang demokratis. Model kepemimpinan kelas yang dikembangkan oleh guru dapat mengembangkan potensi siswa ke arah belajar yang lebih dinamis, cenderung bersifat demokratis. Sikap demokratis ini terlihat dari upaya guru mengembangkan rasa saling percaya, menghargai siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam kegiatan kelas yang sesuai dengan kemampuannya, serta suasana yang harmonis yang dilakukan guru. Dengan kondisi ini memungkinkan siswa merasa aman, tenang, merasa dihargai, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan lebih efektif dan lebih bermutu. Di sini, guru itu tidak hanya monoton memberikan penjelasan kepada siswa, dan siswa tidak hanya menjadi pendengar mengenai apa yang dijelaskan guru. Namun di sini tuh guru harus lebih efektif atau lebih berbaur kepada siswanya mengenai materi-materi yang diajarkan, agar siswa tersebut lebih dapat menangkap apa yang sedang diajarkan atau yang sedang disampaikan oleh guru tersebut, sehingga nanti kondisi kelasnya itu akan merasa lebih enak, lebih rileks, lebih enjoy seperti itu, sehingga nanti para siswa akan lebih mudah menangkap apa yang disampaikan oleh para guru. Sekian pemaparan saya
pada minggu kedua kali ini, yaitu mengenai administrasi sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.